warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Afifah Hairinisa, mahasiswa PGSD STKIP PGRI Pacitan. Di sini saya akan membahas tentang pencemaran tanah akibat limbah domestik yang ada di lingkungan sekitar saya. Yuk ikuti saya. Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti yang kita ketahui, rantai makanan bermula dari tumbuhan, karena manusia dan hewan dapat hidup dari tumbuhan. Memang ada tumbuhan dan hewan yang hidup di laut, tetapi sebagian besar dari makanan kita berasal dari permukaan tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran tanah adalah masalah lingkungan yang serius dan kompleks yang terjadi di seluruh dunia. Pencemaran tanah bisa disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Salah satu penyebab utama pencemaran tanah adalah limbah domestik. Limbah domestik merupakan limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga, seperti air limbah, sampah organik, dan limbah non-organik. Limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air, serta berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Pencemaran tanah melalui limbah domestik terjadi ketika limbah domestik seperti air limbah, sampah organik, dan limbah non-organik dibuang ke tanah tanpa pengelolaan yang memadai. Limbah domestik mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan bahan kimia lainnya yang dapat merusak tanah dan lingkungan. Limbah domestik juga mengandung bakteri dan virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Ketika limbah domestik dibuang ke tanah, bahan kimia berbahaya dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup pada makhluk hidup di sekitar lingkungan tersebut. Pencemaran tanah melalui limbah domestik dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah kurangnya fasilitas pengolahan limbah domestik yang memadai. Banyak daerah di seluruh dunia yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah domestik yang memadai, sehingga limbah domestik dibuang langsung ke tanah atau ke sungai. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan limbah domestik yang baik juga menjadi faktor penyebab pencemaran tanah. Jenis-jenis limbah domestik yang dapat mencemari tanah ada dua, yaitu limbah cair domestik dan limbah padat domestik. Limbah cair domestik berasal dari berbagai kegiatan atau kebutuhan sehari-hari manusia, seperti air bekas mandi, air bekas mencuci baju, air bekas mencuci peralatan makan, serta makanan berwujud cair serta kotoran manusia. Limbah cair domestik mengandung bahan kimia seperti deterjen, sabun mandi, dan minyak yang dapat mencemari tanah dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah padat domestik merupakan bagian sisa atau buangan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia seperti sampah organik dan non-organik. Limbah padat domestik mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan bahan kimia lainnya yang dapat merusak tanah dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, pencemaran tanah akibat limbah domestik dapat diatasi dengan berbagai cara, yaitu antara lain: yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Masyarakat dapat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya seperti deterjen, sabun mandi, dan pestisida dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mengurangi jumlah limbah cair domestik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dibuang ke tanah. Kedua, memilah sampah organik dan non-organik. Masyarakat dapat memilah sampah organik dan non-organik untuk memudahkan pengolahan limbah domestik. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos yang berguna untuk pertanian, sedangkan sampah non-organik seperti plastik dan kaca dapat didaur ulang. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat.
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan limbah domestik yang baik dapat membantu mengurangi jumlah limbah domestik yang dibuang ke tanah. Masyarakat dapat diajarkan cara memilah sampah dan mengelola limbah domestik dengan baik, serta mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menanam tumbuhan. Dengan menanam tumbuhan dapat membantu menghindari pengikisan lapisan tanah, mempermudah penyerapan air, dan meningkatkan kandungan humus pada tanah. Dalam rangka mengatasi masalah pencemaran tanah melalui limbah domestik, diperlukan upaya yang terus-menerus dan kolaboratif dari semua pihak. Dengan mengimplementasikan cara-cara tersebut, diharapkan dapat membantu menanggulangi pencemaran tanah akibat limbah domestik. Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.